Urgensinya apa yang menyebabkan begitu rupa harus dilakukan rapatnya di hotel mewah, padahal ada yang namanya gedung DPR yang bahkan tertutup bagi rakyat seringkali, kemudian juga harus seburu-buru itu 21 Maret mau diselesaikan. 21 Maret berarti kawan-kawan tinggal 6 hari lagi. Urgensinya apa? Karena memang kita tidak ada dalam wilayah peperangan dan kemudian kalau misalnya dikatakan ada kebutuhan yang sangat 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 mendesak sehingga 6 hari lagi harus selesai, apa? Jelaskan. Karena dulu 2004 kita mengadakan perubahan undang-undang TNI karena pasca reformasi. Konteks itu justru harus kita baca. Dulu kita harus memisahkan TNI dan Polri, itu yang namanya reformasi sektor keamanan, dan itulah tuntutan dulu. Salah satu dari 6 tuntutan reformasi adalah menghilangkan duifungsi ABRI. Saya kira saya langsung saja. Pertama saya harus jelaskan sedikit saja soal CALS, Constitutional and Administrative Law Society. Jadi kalau, mungkin kawan-kawan suka bertanya-tanya, "Ini gimana soal-soal hukum?" Sekarang ini banyak yang dibolak-balik, kami harus tegaskan bahwa memang ada para yuris yang memang inginnya melakukan hal-hal seperti ini, bikin undang-undang, dipercepat, dibuatkan draft-nya dan lain sebagainya, tapi kami justru bercita-cita hadir untuk justru memberikan narasi-narasi tandingan, karena memang banyak sekali yang berantakan dari aspek hukum dan ini adalah salah satunya yang menurut kami dalam tanggung jawab keilmuan kami harus kami, tanggapi dan saya mewakili kawan-kawan di KALS, sebenarnya sebagian di ruangan ini juga, bagian dari KALS, eee, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama soal RUU TNI itu sendiri, dan kedua soal proses legislasi sedikit saja karena kawan-kawan saya yang lain juga akan membicarakan hal yang sama. Tapi yang ingin saya soroti, sebentar ya, yang ingin saya soroti adalah, pertama-tama dari aspek undang-undang TNI-nya. Izinkan saya mengingatkan kawan-kawan, maaf ini ada yang mencoba telepon jadi ada sedikit gangguan. Eee, Harus saya ingatkan kembali dalam konstitusi kita UUD 1945 pasal 30. Kata-katanya adalah TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat sebagai alat negara, izinkan saya mengulang ya, bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kalau kita telaah lebih lanjut, mengapa bahasanya adalah alat negara? Dia bukan lembaga negara. Kalau diperhatikan dalam sistem hukum tata negara kita ada 3 yang dikatakan sebagai alat negara di level undang-undang dasar dan undang-undang, yaitu TNI, Polri, dan BIN. Coba dicek undang-undang BIN, kalau Polri sama TNI ada di undang-undang dasar. Istilahnya alat negara, spesifik, bukan lembaga negara. Kenapa bahasa itu yang digunakan, diksi itu yang digunakan? Karena memang, TNI diposisikan sebagai alat oleh negara ini. Maksudnya sebagai alat itu apa? Karena dia memang diberi akses khusus terhadap senjata dan alat yang tadi Kak Elvira sudah sampaikan yang namanya kekerasan. Jadi dia punya legitimasi memang untuk melakukan kekerasan dan juga mengakses senjata. Apakah itu baik? Di semua negara pasti ada tentara. Jadi sebenarnya baik-baik saja. Maka stay there. Tetaplah ada di situ, di wilayah ketentaraan. Sebenarnya itu poin besarnya. Karena tentara dan pemerintahan yang demokratis itu memang tidak kompatibel. Jadi tidak, orang-orang yang belajar hukum tata negara pasti tahu persis pentingnya tentara, sangat penting bagi sebuah negara. Tapi memang dia tidak kompatibel dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Karena tentara karakternya akan selalu, komando pasti, top down. Padahal dalam negara demokratis kita inginnya bottom up. Kemudian dalam sebuah negara demokratis kita ingin transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Dalam konteks ketentaraan, dalam konteks pertahanan negara pasti harus cepat bertindak dengan sistem komando, tak perlu partisipasi, tak penting untuk transparan dan akuntabel karena belakangan akan bisa dipertanggungjawabkan. Teorinya begitu, walaupun kemudian tadi sudah kita dengar dari Bang Saiful Mahdi maupun Kak Elvira, nyatanya banyak sekali hal-hal yang kemudian dibungkus dengan impunitas. Nah jadi dengan itulah maka, kita harus membacanya memang dengan helikopter view kawan-kawan. Jadi bukan sekedar melihat
dari 10 menjadi 15 jabatan yang boleh dimasuki, usia pensiun dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihatnya melampaui kata-kata di dalam draft RUU. Tapi kita harus melihat implikasi pada pemerintahan yang demokratis dan negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, proses legislasinya saya ingin menebalkan apa yang disampaikan oleh Kak Elvira tadi. Urgensinya apa yang menyebabkan begitu rupa harus dilakukan rapatnya di hotel mewah, padahal ada yang namanya gedung DPR yang bahkan tertutup bagi rakyat seringkali, kemudian juga harus seburu-buru itu. Yang saya catat kan targetnya adalah sebelum masa sidang berakhir, yaitu 21 Maret mau diselesaikan. 21 Maret berarti kawan-kawan tinggal 6 hari lagi. Urgensinya apa? Karena memang kita tidak ada dalam wilayah peperangan, kita bukan di wilayah Ukraina atau yang lainnya. Dan kemudian kalau misalnya dikatakan, eee, ada kebutuhan yang sangat 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 mendesak sehingga 6 hari lagi harus selesai, apa? Jelaskan. Karena dulu 2004 kita mengadakan perubahan undang-undang TNI karena pasca reformasi. Sehingga konteks itu justru harus kita baca. Dulu kita harus memisahkan TNI dan Polri, itu yang namanya reformasi sektor keamanan, dan itulah tuntutan dulu. Salah satu dari 6 tuntutan reformasi adalah menghilangkan duifungsi ABRI, dulu namanya ABRI kita semua ingat. Nah, jadi ada konteks itu untuk melakukan perubahan undang-undang. Sekarang kalau mau berubah, urgensinya tidak ada, karena kalaupun mau berubah yang harus dilakukan adalah untuk profesionalisme tentara, terutama dalam konteks peradilan militer. Karena sampai sekarang undang-undang peradilan militernya belum diubah. Walaupun dalam undang-undang TNI yang tahun 2004 sudah ada amanah untuk mengubah undang-undang peradilan militer. Tapi sampai sekarang belum diubah kawan-kawan, sehingga sampai sekarang eh untuk pidana tuh yang dilihat bukan tindak pidananya tapi siapa yang melakukan. Itulah yang menyumbang pada kultur impunitas. Nah, jadi saya berhenti dulu di situ, tapi 2 poin tadi kawan-kawan dari KALS. Yang pertama, kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 30 ayat 3 itu, dan juga pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang mengatakan soal negara hukum. Dan yang kedua, proses legislasi juga harusnya bahkan bukannya tidak perlu diburu-buru sih, hentikan saja dulu sekarang. Kalau nanti mau dianalisis lebih jauh, analisis dulu tuh yang katanya perwiranya sudah kebanyakan, harus disebar, makanya harus dilepaskan ke jabatan sipil. Harusnya dikaji lebih mendalam, diberikan kebijakannya yang lebih komprehensif, bukan sekedar memberikan bisnis atau membagi-bagi kekuasaan di jabatan sipil, tapi jadi kita butuh waktu yang lebih untuk membicarakan ini secara partisipatif. Dan izinkan saya mengingatkan terakhir Mas Herlambang, sebenarnya kan apa yang terjadi dalam pembahasan undang-undang ini, undang-undang TNI ini, semacam memberikan gambaran di kita. Kalau nanti pemerintahan diisi oleh kelompok-kelompok yang tidak demokratis, ya seperti ini. Kawan-kawan harus mendobrak ruang rapat di hotel mewah untuk berpartisipasi. Bayangkan, apakah nanti kita mau begitu terus mendobrak ruang rapat di hotel-hotel? Itu bukan gambaran negara demokratis. Kita harus bercari-cari di mana-mana di WhatsApp untuk cari sekedar draft RUU TNI-nya. Nah, kawan-kawan itu sudah menggambarkan kalau ruang-ruang demokrasi diisi oleh orang-orang yang punya akses terhadap kekerasan dan senjata.